Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillahi, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada voice only kali ini kita akan membahas sebuah perkara atau sebuah pembahasan, yaitu mengenai hukum meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, puasa memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam karena ia merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Barang siapa yang berpuasa untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan meraih kebaikan dan keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah memperhatikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, makna puasa itu sendiri di dalam bahasa Arab ya disebut dengan shaum atau siyam, yang artinya adalah menahan. Adapun secara istilah ya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan shaum itu adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa tersebut dari mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Lalu ya, para ulama menyebutkan bahwa puasa itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, atau puasa membayar kafarah, atau puasa nadar. Ya. Lalu puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kamis, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Nabi Daud, dan puasa contoh Ayyamul Bid dan lain-lainnya. Selain itu ada juga puasa maksiat ya. Ini yang apabila kita lakukan pada hari tersebut, kita berpuasa di hari tersebut, maka kita terhitung sebagai puasa yang dinilai puasa yang rusak, puasa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu puasa di hari raya Idul Fitri dan puasa hari raya Idul Adha. Ini yang tidak boleh. Lalu ada juga ya puasa yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih kesaktian ya. Contoh seperti puasa muti, puasa pati geni ya, atau puasa-puasa lain yang menjadi syarat untuk mendapatkan ilmu sihir. Maka ini puasa yang haram ya, tidak boleh dikerjakan. Kemudian ya, adapun hukum puasa Ramadan itu sudah diketahui bersama bahwa dia wajib ain ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis dan juga ijma kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan ini, maka ia akan menjadi kafir ya. Apabila ada seorang muslim, dia berkeyakinan misalkan begitu ya, secara sadar dia mengatakan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, maka ya perkataannya ini bisa membahayakan keimanannya, sehingga dia ini statusnya berubah dari muslim menjadi kafir, ini murtad. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ya dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Naam. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam.
Kenapa? Karena dia telah mengingkari satu kewajiban besar dan satu rukun dari rukun-rukun Islam, serta satu perkara yang diketahui dengan pasti sebagai ajaran agama Islam. Barang siapa yang mengakui kewajiban puasa Ramadan dan tetapi dia berbuka dengan sengaja tanpa uzur, berarti dia telah melakukan dosa besar. Dia dihukumi fasik dengan sebab itu, namun tidak dikafirkan menurut pendapat ulama yang paling kuat. Dia wajib berpuasa dan penguasa muslim harus menghukumnya dengan cara dipenjara atau didera, atau bisa kedua-duanya. Sebagian ulama berkata, jika ada seorang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, maka dia kafir. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi hafizahullah ta'ala. Kemudian di dalam Islam ada ancaman serius bagi siapa saja yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Ini dalam hadis disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua lelaki datang menghampiriku. Keduanya memegang kedua tanganku, kemudian aku dibawa ke sebuah gunung yang terjal. Keduanya berkata kepadaku, naiklah. Maka aku menjawab, aku tidak mampu. Lalu keduanya berkata lagi, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku pun naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang sangat keras. Maka aku bertanya kepada kedua orang lelaki tersebut, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah teriakan penduduk neraka. Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung dengan terbalik, dengan urat-urat kaki mereka di atas dan kepala mereka di bawah, namun mulut mereka telah disobek dan mengalirkan darah. Lalu aku pun bertanya kepada dua lelaki tersebut, mereka ini siapa? Maka keduanya menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tabrani, dan disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi, Al-Haythami. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan bukan dengan alasan atau dengan uzur atau bukan karena rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun penuh. Maksudnya dia mengkodok puasanya yang ditinggalkan secara sengaja, walaupun setahun penuh dia puasa, maka dia tidak akan dapat menggantinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Khuzaimah. Namun hadis ini didhaifkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, lalu didhaifkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dan lainnya, karena ada seorang perawi yang tidak dikenal bernama Ibnul Muqawwis. Namun walaupun hadis ini lemah tetapi banyak sekali yang menguatkan dari perkataan para sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, dia kemudian bertemu dengan Allah dalam kondisi seperti itu, tidak bertaubat, walaupun dia berpuasa setahun semuanya, maksudnya setahun penuh, namun jika Allah menghendaki dia akan mengampuninya, dan jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya. Lalu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, barang siapa yang berbuka sehari dari bulan Ramadan dengan sengaja,
ya, lalu kemudian dia berpuasa setahun penuh untuk menggantinya, maka dia tidak bisa menggantinya. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang lelaki berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur, maka Abu Hurairah berkata kepadanya, berpuasa setahun penuh tidak akan bisa mengganti hari yang engkau berbuka di dalamnya tanpa uzur tersebut. Ya. Bahkan ya, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah, beliau memberikan hukuman dera, hukuman pukul kepada orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan. Ya, dari Atha bin Abi Maryam, dari ayahnya, bahwa An-Najasyi dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dia telah meminum khamr di bulan Ramadan. Maka Ali memukul 80 kali. Kemudian besoknya ia dipukul 20 kali lagi. Maka Ali berkata, kami memukulmu 20 kali karena kelancanganmu terhadap Allah dan karena engkau berbuka di bulan Ramadan. Nah, jadi total hukuman pukulnya ada 100. Yang 80 dikarenakan dia meminum khamar, yang 20 karena dia berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Dan semua riwayat yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa meninggalkan puasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa uzur merupakan dosa yang sangat besar. Maka bagaimana jika meninggalkan puasa tersebut sebulan penuh? Seorang muslim tidak berpuasa sama sekali, tentu dosanya lebih besar lagi. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin selamat di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.